bahwasanya energi itu sifatnya adalah kekal ya, bahwa sifat energi itu adalah lestari ya, dan tidak dapat disimpan dan dimusnahkan. Ini prinsip dasarnya ya. Biasanya kalau kita belajar tentang energi, sifat dasarnya itu ini. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan ya. Dia artinya ini sudah ada sejak dulu dan kita bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan kita ya, energi tersebut. Dan itu tidak akan musnah, artinya energi itu adalah kekal atau lestari. Kemudian energi itu dapat disimpan di dalam sistem ya. Jadi sebagaimana sistem terisolasi ya, itu kan kita bisa memahami bahwasanya energi itu ternyata dapat disimpan ya. Disimpan pada suatu sistem ya. Misalnya kalau sistem terisolasi ya, panas tidak dapat masuk ya, energi berupa panas itu tidak dapat menembus batas sistem ya, tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Ya, bisa juga dalam bentuk lain. Sistem yang dimaksud di sini bahan bakar ya, jadi bisa. Nah, ini kan juga bentuk energi ya, energi yang tersimpan. Sistem terisolasi juga merupakan salah satu bentuk energi yang tersimpan. Nah, energi itu juga dapat dipindahkan dalam bentuk kerja dan panas, dan energi itu dapat diubah bentuknya ya. Jadi bisa diubah, tadinya energi listrik bentuknya ya, menjadi energi mekanik gitu ya, atau menjadi energi yang lain. Artinya itu dapat diubah atau dipindahkan ya, dipindahkan. Nah, semisal dipindahkan itu kira-kira seperti ini. Ntar nanti ada ya, ada ini ya. Nah, sekarang kita ingin memahami apa itu energi ya pada konsep mekanika ya. Nah, pada konsep ilmu mekanik ya, mekanik, energi ini, yang dimaksud energi di sini itu digambarkan adalah pada sebuah benda yang bergerak ya. Jadi benda yang bergerak ini, katakanlah ini yang warna hijau bulat ini ya, dia memiliki massa dan bergerak melintasi sebuah lintasan, yaitu pad ini ya. Kemudian dia bisa bergerak itu karena ada gaya yang mendorong ya, mendorong atau menarik ya. Jadi misalkan di sini ini ketika benda ini bergerak mengikuti lintasan, maka ada dua gaya yang mempengaruhi, yaitu gaya sentrifugal dan gaya normal ya, gaya normal. Ya, gaya yang tegak lurus terhadap gaya lintasan. Kemudian ada gaya resultan ya, yang merupakan gabungan antara gaya yang searah lintasan dengan gaya normal. Nah, definisi daripada gaya yang kita ketahui bahwasanya ya, ini maaf, ini perasaan kemarin udah saya hapus ya. Ya,
Definisi daripada gaya itu adalah massa ya kali percepatan kan gitu ya. Jadi gaya sama dengan massa kali kecepatan. Ya, rumus asalnya kan ini ya, kalau mekanik. Nah, percepatan ini adalah gabungan dari dv dt ya. Jadi kecepatan dibagi waktu, ya perubahan kecepatan bagi perubahan waktu itu adalah percepatan ya. Dimana pada persamaan diferensial itu kan kita tahu adanya chain rule ya, aturan berantai ya, dimana dari persamaan ini dv dt itu bisa menjadi dv ds ds dt gitu ya. Jadi ds ini merupakan variabel tambahan yang kalau ds per ds itu kan bisa dihapus. Tapi ketika ini berpengaruh pada variabel ya, bisa kita buat menjadi persamaan yang lain ya, berarti dv ds ds dt. ds dt itu kan jarak dibagi waktu itu adalah dv ya. Jadi ds dt itu adalah dv ya. Nah, kemudian integral dv ya atau ya ds dt itu adalah v ya, kecepatan ya. Nah, ini menjadi persamaan yang persamaannya menjadi mv dv ds gitu ya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemisahan variabel yang ada s-nya, kita jadikan satu, berarti ini pindah ke sisi kiri, fs ds, di sini mv dv ya. Nah, seperti ini ya. Jadi selanjutnya kita integrasikan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri ini merupakan energi kinetik ya dari hasil integrasinya itu ya. Jadi mvdv itu kan integral vdv itu kan setengah v kuadrat gitu ya. Nah, dengan batas v2 v1 maka akan sama dengan ini, setengah mv2 kuadrat minus m1 kuadrat, atau ini adalah energi kinetik 2, yang sebelah sini setengah mv1 kuadrat itu adalah energi kinetik 1, atau bisa kita tulis dengan delta KE ya, atau perubahan energi kinetik. Sedangkan pada sisi kanan ini ya, FSDS itu maka F kali S ya, itu adalah kerja ya. Jadi gaya kalikan jarak itu adalah bentuk kerja atau usaha ya kalau di fisika. Sehingga W sama dengan Fs ds ya. Ini merupakan hasil daripada kerja ya. Jadi dari sini
bisa kita nyatakan bahwasanya energi kinetik adalah sifat ekstensif dengan satuan sama dengan energi atau kerja ya. Jadi ini adalah sifat ekstensif, di mana kita tahu sifat ekstensif itu salah satunya adalah dipengaruhi oleh massa ya. Jadi energi itu dibawa oleh massa. Kemudian dengan kata lain, perpindahan energi sebagai kerja pada benda dapat disimpan dalam bentuk energi kinetik, gitu ya. Jadi energi tadi di samping misalkan jadi bahan bakar atau ini ya yang itu kelihatan ya. Tapi energi secara mekanik, ilmu mekanik itu bisa disimpan dalam bentuk energi kinetik, gitu ya. Jadi dia bisa berubah bentuk, gitu kira-kira ya. Menjadi atau energi itu tersimpan pada massa yang bergerak tadi dalam bentuk energi kinetik ya. Jadi ini merupakan bentuk lain daripada energi ya. Kemudian ini bentar ya. Ini, kalau nggak salah kemarin sudah hilang nih coret-coretannya. Kok ada lagi ya? Pak, permisi Pak. Iya, kenapa? Ada yang nggak bisa masuk Pak. Oh siap. Makasih Pak. Yuk, makasih. Ya. Ya. Nah, ketika energi itu disimpan dalam ini ya, apa? Ntar saya coba buka lagi. Ketika dia bergerak, maka dia bisa bergerak secara horizontal ya, atau vertikal, atau mengikuti lintasan ya. Ya tadi itu ya mengikuti lintasan ya. Ntar ini saya kemarin tuh udah saya ntar saya close dulu. Ya, kita lanjutkan. Ya, Anda bisa download materi ya, sampai UTS itu ada di mana? Ada di si Akang ya. Hanya saya membuat share linknya itu adalah yang menggunakan akun Untirta ya. Jadi kalau Anda ingin download materinya, itu Anda menggunakan akun Untirta ya, masuknya ya. Saya pikir semua sudah punya ya, makanya saya gunakan link Untirta ya. Atau ada yang belum punya? Mohon maaf Pak, kalau 2024 nggak dikasih link Untirta. Oh gitu. Iya Pak. Oh, waduh, oke, siap. Berarti saya harus ngerubah
linknya lagi nih ya. Oke. Makasih informasinya ya, Ahya ya. Semua Iya, ya, semua angkatan ya. Semua ini Iya. ya. Semua mahasiswa 2024 ya. Iya, Pak. Oke, siap. Nanti saya rubah ya. Baik, selanjutnya ini ya, ini energi yang tersimpan dalam bentuk energi kinetik ya. Nah, ketika benda bergerak secara vertikal seperti ini, maka benda itu dia memiliki atau dipengaruhi oleh dua gaya. Kalau tadi ada gaya yang searah lintasan dan gaya normal, di sini ada gaya ke atas ya, R ini ya, gaya luar yang bergerak ke atas, dan gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi ya, yang ke arah bawah. Ketika gaya ke atasnya lebih tinggi, maka dia akan bergerak ke atas gitu ya. Nah, gaya ini dia tidak berdiri sendiri ya. Ketika dia bergerak, maka dia ada, atau ketika dia berpindah, maka itu yang dinamakan kerja sebenarnya gitu ya, kerja. Sehingga usaha ya atau kerja yang tadi bisa dikonversikan menjadi energi kinetik, bisa juga ini ketika bergerak vertikal itu adalah dipengaruhi oleh gaya vertikal ke atas ya, dan gaya karena gravitasi. Nah, di sini juga dipengaruhi oleh jarak ya. Kalau tadi kan Fs gitu ya, rumus dasarnya itu Fds gitu ya. Nah, S1 S2 gitu kan ya. S1 S2. Nah, di sini ini diganti dz. Jadi jarak lintasan tadi itu diganti arah vertikalnya ya. Bisa ketika bergerak ke atas dari titik hijau ini berarti Z2 min Z1. Kemudian ke bawah berarti Z1 ya. Gitu. Nah, keduanya ini sama dengan perubahan gaya potensial gravitasi ya, akibat gravitasi. Jadi semakin besar gaya ini ya, dan dikalikan dz, maka dia akan bergerak naik ke atas ya, selama dia lebih besar daripada mg ya, mg. Nah, manakala gayanya dikalikan dz lebih kecil, maka dia akan turun ke bawah. Nah, besarnya perubahan energi potensial itu adalah sigma mgz nantinya ya. Jadi di sini ini adalah dua faktor yang mempengaruhi ya. Jadi R ini juga sebenarnya mg gitu ya, atau ma lah bisa gitu ya, tapi dia arah vertikal ya.
Kemudian mg ini memang benar-benar massa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi beda potensial itu adalah mgz2 minus mgz1 atau delta PE ya. Perubahan energi potensial 2 dan 1 ya. Nah, artinya di sini bentuk lain ya, energi itu juga bisa disimpan dalam bentuk energi potensial ya. Dalam bentuk energi potensial. Kemudian energi potensial ini ternyata memiliki macam-macam ini ya, penamaan ya. Pada sistem kelistrikan kita kenal dengan energi potensial listrik atau beda potensial listrik ya. Atau kita kenal dengan voltase ya. Kemudian ada akibat perbedaan tekanan ya, karena rumusnya kan mirip-mirip ya. Energi potensial itu massa gravitasi kali Z atau H ya, ketinggian. Sedangkan tekanan itu adalah rugi H kan ya. Jadi rho dengan massa itu kan hampir sama ya. Hanya di sini kalau rho itu berarti apa? Dikalikan volume nantinya ya. Rho kali volume itu adalah massa. Ya. Ya, artinya ini dua-duanya dipengaruhi oleh ini ya, gravitasi dan ketinggian ya. Ini adalah bentuk lain daripada energi potensial ya. Jadi energi potensial bentuk lainnya juga bisa dalam bentuk beda tekanan ya, atau delta P ya, delta P. Kemudian ya, energi potensial itu adalah ekstensif ya, ini tadi ya, dipengaruhi oleh massa ya. Satuannya joule ya, karena energi ya. Jadi tadi Fs ya, rumus dasarnya Fs. Fs itu kerja ya. Satuannya F itu kan Newton, S itu meter. Ya, jarak. ds tadi ya. Atau joule ya, satuan joule. Atau kalau dalam satuan British, feet pound force ya. Jadi ini Britishnya feet, ini Britishnya adalah lbf ya, atau kita kenal dengan British Thermal Unit ya, BTU. Nah, kerja tadi bisa berubah bentuk atau bisa dipindahkan gitu ya. Maaf, energi ya, energi itu bisa dipindahkan. Ya. Jadi atau berubah bentuk ya. Jadi kalau kita lihat di sini, rumus dasarnya kerja itu adalah F kali ds ya. Kerja ini kan salah satu bentuk energi ya.
Nah, kalau kita lihat skema gambar ini adalah baterai ya sebagai sumber energi. Artinya ini dia menyimpan energi listrik ya. Di energi itu bisa disimpan dalam bentuk listrik. Nah, ini adalah bentuk energi yang tersimpan ya. Kemudian ketika dia diberikan beban, ya dihubungkan dengan suatu beban alat, maka dia akan mengalirkan energinya ke motor ya. Ini motor. Oh, ada yang join lagi ya. Coba. Ya. Oh iya. Ya, jadi sehingga ketika dia mengalirkan energinya ke sini, maka motor ini berputar ya. Katakan motor ini adalah motor DC, sehingga poros daripada motor ini ikut berputar. Ketika dia dikoppel dengan suatu pedal wheel, maka pedal wheel pun juga akan bergerak. Maka ketika di dalam bejana ini ada berisi gas, katakanlah ini suatu bejana tertutup, kemudian si gas ini diputar ya oleh digerakkan oleh pedal wheel ya. Jadi kayak misalkan asap ditiup gitu kan kelihatannya. Dia akan bergerak mengikuti arah dorongan tiupan kita. Nah, sama juga ini ya, ketika di sini ada gas, maka ketika ada gaya yang mendorong, yaitu gaya dorong oleh pedal wheel ini, semacam gaya sentrifugal ya, maka gas tadi dia akan bergerak mengikuti gaya yang diberikan. Sehingga terjadilah yang kita sebut gerak. Ya, mungkin dia akan bergerak secara acak ya. Bisa bergerak secara mengikuti lintasan ya, kalau ininya elektronnya ya. Bisa juga secara spiral atau yang lainnya, atau tumbukan antar gas ya, antar molekul gas di dalam sini. Sehingga di sini ini bisa akibat tumbukan dan gerak acak si molekul gas ini bisa menjadi panas ya. Jadi ini Ki bisa naik di sini ya, panas. Gitu. Nah, ini adalah proses perubahan energi ya. Jadi energi itu ternyata bisa pindah ya, dari energi listrik ini berpindah menjadi energi panas di sini ya. Sini berupa kerja, yaitu energi mekanik katakanlah ya. Jadi menggerakkan daripada motor. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kerja ya, karena kita di sini membahasnya adalah kerja ya, jadi perpindahan energi sebagai kerja. Nah, kerja itu dari proses perubahan ini ya, perpindahan energi ini ternyata bisa kita simpulkan kerja adalah cara perpindahan energi, bukan apa yang dipindahkan. Ya, karena yang dipindahkan itu adalah energi ya. Di sini kan energi ya, energi listrik ya. Misalkan kalau baterai itu atau aki itu apa? AH ya. Berapa ampere hour ya gitu ya. Berapa ampere hour. Ketika ya misalkan awalnya 40 ampere hour ya, berarti kan dia ketika digunakan arus sebesar 40 ampere ya,
maka dia akan habis dalam waktu 1 jam ya. Nah di situ biasanya ada apa? Biasanya ada voltasenya ya. Dia voltasenya berapa ya? Voltasenya dia apakah sama kayak ini? Apa itu? Kayak energi listrik AC ya atau tidak ya. Ya. Nah, itu voltasenya biasanya kan di apa? Di ini ya, ditentukan ya, 12 volt misalkan ya, kalau baterai itu 12 volt. Jadi ketika motornya berarti dia harus motor yang digerakkan oleh 12 volt gitu ya. Nah, ketika dipakai artinya energi ini akan berkurang gitu ya. Dia akan berpindah ya, energi itu menjadi putaran motor ya. Artinya di sini energi itu dipindahkan ya, dipindahkan ke motor. Di sini berkurang gitu ya, energi yang tersimpan di dalam baterai berkurang ya. Nah, jadi di sini kerja itu bukan baterai atau bukan motor ya, atau di pressure vessel ini ya, tapi bagaimana cara berpindah ini, artinya dia ada proses perpindahan gitu ya. Di sini ada dalam kata kunci proses ya. Ya, di sini ada rincian proses gitu ya. Jadi dalam bentuk ketika dia baterai saja ini bukan kerja ya, hanya energi yang tersimpan. Kalau motor ini kan hanya alat ya, alat sebagaimana lampu bohlam itu kan bukan energi ya, tapi dia akan diberikan energi ya, sistem boleh kita sebut itu sistem yang dia bisa menerima energi ya, dan dirubah menjadi gerak mekanik misalkan ya. Jadi itulah kerja ya. Jadi cara perpindahan energi ya. Jadi ini tergantung pada bergantung pada rincian proses. Nah, di sini ada bergantung ya. Artinya satu tingkat keadaan ke tingkat keadaan itu akan menghasilkan kerja yang berbeda-beda gitu ya. Itu tergantung rinciannya gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, itu adalah kerja ya. Definisi kerja itu seperti itu ya. Jadi kerja itu bukan energi ya, tapi bisa kita sebut cara berpindahnya energi. Nah, itu ya. Itu bisa kita sebut seperti itu. Nah, kemudian ada kerja, ada juga daya ya, yang kita kenal dengan power ya, power. Ya, P ya, power. Nah, daya itu adalah laju perpindahan energi ya, sebagai kerja. Jadi kalau laju berarti dia ada variabel waktu ya, ada waktu. Jadi kalau energi itu joule, maka laju itu joule per sekon. Sebagaimana laju aliran massa itu adalah
Kalau massa itu kilogram ya. Kalau laju aliran massa itu per sekon. Laju aliran volume. Nah, ini biasanya kalau laju itu dikasih simbol titik di atasnya ya. Ini berarti ada variabel waktu ya. Nah, ini berarti meter kubik itu satuan volume. Tapi laju aliran volume itu adalah meter kubik per ton, atau kita kenal dengan apa, debit ya. Debit. Ya. Nah, di sini daya itu adalah laju daripada perpindahan energi sebagai kerja ya. Jadi sebagai kerja berarti kerja itu ada variabel F dan S tadinya ya. F dan S. F ya, kerja itu kan ada F dan S ya, jarak. Nah, waktu berarti kan per waktu. Nah, Newton meter per sekon ya. Jadi ini kan Newton, gaya itu Newton, S ini adalah jarak itu meter ya, meter per sekon. Nah, jarak dibagi waktu ini adalah V ya. Ya, bisa kita tulis FV ya. Jadi atau W dot ya, daya itu adalah kerja bagi waktu ya. Atau kerja itu sendiri. Nah, dibalik berarti daya kali delta T ya. Kali delta T, atau daya itu FV kalikan dt. Nah, ini bentuk lainnya ya. Bentuk lain daripada kerja itu bisa kita tulis FV dt ya. Jadi ini bentuk lainnya. Nah, kemudian ada gambaran pada daya pada orang yang bersepeda misalkan ya. Nah, orang yang bersepeda ini ada yang ketika dia bergerak maka ada kita kenal dengan gaya drag ya. Gaya drag itu adalah gabungan dari konstanta drag, luas, ada density ya, ada kecepatan ya. Jadi ada beberapa variabel yang mempengaruhi daripada gaya drag. Makin cepat ya makin tinggi gaya dragnya ya. Hambatannya makin besar gitu ya. Begitu juga makin luas ya. Kalau di aerodinamis itu kan makanya kendaraannya ada yang ceper, itu untuk mengurangi gaya drag ya. Nah, makin kencang juga makin besar gaya drag. Nah, ini adalah gaya drag. Kemudian hubungannya dengan daya apa? Nah, ini ketika orang bersepeda maka besarnya daya yang digunakan untuk mengayun sepeda itu adalah besarnya F kali V ya, gaya drag kalikan kecepatan. Ya, ini F kuadrat kali V berarti menjadi F pangkat 3 ya. Yang paling pengaruh itu kecepatan ya, makin dia cepat makin dayanya itu makin besar ya. Kalau luasan dan gaya drag ini konstanta dragnya tetap ya. Makin cepat maka makin besar daya yang digunakan gitu ya. Nah, kalau kita nantinya hubungannya dengan kalori yang dibakar kan biasanya gitu ya. Tapi kalori yang dibakar itu adalah bentuk energi ya, energi, kalori. Tapi kalau kalori ya per waktu ya,
Nah, itu baru daya ya, daya. Jadi ini sudah terlihat ya berapa besarnya daya yang digunakan untuk mengayun. Nah, tinggal kalau kita konversikan ke makanan ya, tinggal dihitung ya berapa kebutuhan kalorinya lah kira-kira gitu. Ya, artinya ini bentuk-bentuk energi itu bisa macam-macam ya. Ataupun kerja itu ternyata juga bentuk lainnya bisa juga dalam bentuk daya ya. Untuk menghitung biasanya energi yang dibutuhkan ya atau dikonsumsi. Misalkan untuk lampu ya, lampu itu kan sudah ada berapa watt ya. Artinya kalau 40 watt, nah tinggal berapa jam gitu ya. Kalau 1 jam berarti 40 watt hour ya. Kalau dikali, tinggal dikali aja ya, berapa. Kali 100 jam berarti 4 kW ya, 4 kilowatt gitu ya. Ya, tinggal 1 kWh-nya berapa ya. Kita bisa menghitung besarnya tagihan listrik ya. Itu atau konsumsi listriknya dari sini ya. Dari daya. Jadi ini bisa juga parameter-parameter ini nantinya digunakan untuk menganalisis suatu energi yang digunakan ya, terutama dalam bentuk kerja ya. Jadi kerja itu nantinya bisa kerja pompa ya, kerja kompresor, kerja turbin dan yang lainnya ya. Nah, ketika digunakan dalam waktu tertentu maka korelasinya energinya bisa dalam bentuk daya ya. Daya. Nah, kerja itu ada istilah kerja ekspansi dan kompresi ya. Nah, ini dipengaruhi oleh konvensi tanda ya. Jadi ada dV positif, ada negatif gitu ya. Nah, kalau positif berarti dia adalah ekspansi. Ekspansi. Alah. Kalau negatif berarti kompresi ya. Nah, jadi konvensi tanda. Ketika dia bergerak ya dari X1 ke 2 ini kan berarti volumenya meningkat ya. Ini volumenya meningkat. Atau positif ya, atau positif. Maka ini disebut ekspansi. Ya. Tapi ketika volumenya menurun ke sana, ini volumenya turun ya. Volumenya turun, maka volumenya ke arah negatif gitu ya berarti ya. Karena dia semakin kecil volumenya. Kalau di motor bakar itu volumenya bisa ke arah positif ya. Misalkan langkah ekspansi itu dari TMA ke TMB ya kalau di motor bakar ya. Nah, langkah kompresi itu dari TMB ke TMA ya. Jadi titik mati atas ke titik mati bawah itu adalah ini adalah ekspansi ya. Ini ekspansi. Kalau kompresi itu
angka kompresi ya, dari kalau motor bakar TMB ke TMA, titik mati bawah ke titik mati atas ya. Ya, jadi sistemnya di sini ini kalau kita lihat ini yang garis putus-putus ya, itu dipengaruhi oleh gaya ya. Jadi yang menggerakkan piston ini bergerak melakukan gerak ekspansi itu adalah gaya dorong ya. Kita ketahui tekanan tekanan itu sama dengan F per A ya, atau F berarti kan sama dengan P kali A gitu ya. Nah itu artinya gaya pada kerja tadi, definisi gaya ini tadi ya, Fs tadi, gaya kalikan perpindahannya jarak atau kerja W, itu juga bisa dalam bentuk ini ya, gaya digantikan oleh PA ya. Jadi kalau W itu kan Fs ya, Fs, integral Fs. Nah bisa juga F-nya ini digantikan PA gitu ya, PA, berarti PA kali S ya. Jadi di sini bisa sama dengan P kali A kali S ya, atau A kali S ini kan luas kalikan panjang gitu ya. Itu kan sama dengan volume ya, bisa sama dengan P kali V ya, P kali V ya. Atau di sini tadi bahwasanya perpindahan ini kerja itu di sini bergantung rincian proses ya. Artinya perubahan itu bisa dilihat dari proses perubahan dV ya. dV ini kan bisa X1, X2 atau dikecilkan lagi ya, X11, X12 dan seterusnya gitu ya. Ini juga gitu ya. Nah, dV itu kan berarti volume dalam konteks yang sangat kecil ya, perubahan yang sangat kecil dari perubahan volume ini, pergerakan piston ini gitu ya. Nah, maka ini ya, tadi kerja positif itu ekspansi, kerja negatif itu kompresi. Nah, bahwasanya hubungan evaluasi ini ya antara PV dapat dengan pasti ya. Integral dapat dievaluasi bila hubungan antara PV dapat diperoleh dengan pasti. Jadi di sini dV-nya ini jika pasti ya W-nya pasti ketemu gitu ya. Nah, tapi kenyataannya itu tidak dapat diperoleh ya. Karena itu diasumsikan berada dalam tingkat keadaan semu ya, atau kemarin di pertemuan sebelumnya kita kenal timbangan kuasi ya. Jadi dV ini perubahan yang secara kecil ya, itu kalau di total dijumlahkan semua itu akan ketemu integral ini kan gitu ya, dievaluasi integral P dengan V ini ya gitu. Jadi P kali V1 plus P kali V2 plus gitu ya, harusnya gitu ya. Nah, sehingga untuk ke arah sini maka kita pendekatannya menggunakan kesetimbangan kuasi ya. Kesetimbangan kuasi itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau katakanlah ini adalah sebuah silinder yang mana
di silinder ini dibatasi oleh dinding, katakan ini dinding silinder, dan di atasnya ini adalah piston ya, piston. Nah, ketika dalam kondisi diam, ini adalah ketika beberapa marble ditaruh di atasnya ya. Kalau kemarin kita sebut, misalkan ini sebut kesetimbangan mekanik ya. Nah, proses kesetimbangan kuasi itu adalah proses menuju kesetimbangan. Dari awalnya tentunya tidak seimbang ya. Misalkan ketika marble ya, atau apa ini, lereng ini kita tambahkan ke sini, maka ini kan tambah berat ya. Kalau hubungannya F itu kan P gitu ya, PA ya, atau F itu sendiri adalah massa kali percepatan gitu ya. Artinya di sini ada variabel massa ya. Ketika massanya naik, maka tekanan juga akan naik. Nah, kira-kira gitu ya. Sehingga ketika ditambahkan marble, maka dia akan bergerak ke bawah. Karena marble ini dia akan memberikan tekanan yang lebih besar ke arah bawah, memberikan gaya dorong ke bawah yang lebih besar ya. Atau kita sebut dengan langkah kompresi ya. Jadi W-nya ketika ke bawah ini adalah W-nya negatif ya. Sebaliknya ketika marble itu kita ambil, maka massa ini akan berkurang ya, tekanannya berkurang untuk mendorong si gas ini, maka dia akan bergerak ke atas ya. Jadi maka ini terjadi kerja ekspansi ya, atau W positif. Nah, kuasi itu adalah ketika kita ambil atau kita tambahkan, maka dia dalam kondisi diam ya, si pistonnya ini kemudian dia bergerak ke bawah sedikit gitu ya, kemudian dia diam lagi. Jadi dari diam bergerak diam. Nah, itu kesetimbang kuasi gitu ya, dari proses tidak setimbang menuju ke kesetimbang sesaat ya. Jadi saat itu satu marble itu kira-kira saat gitu ya. Kecil banget, perubahan volumenya kecil banget. Tambahin marble lagi, nambah lagi ya, tapi mungkin nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu signifikan perubahan volumenya ya. Jadi dV-nya ini nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau kita bisa menghitung secara kecil perubahan volume itu, nah itu kira-kira total besarnya integral itu dari jumlah dV yang tadi ya dikumpulkan gitu ya. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan penggambaran proses PV menghasilkan luas di bawah kurva merupakan kerja dari sistem saat ekspansi ya. Kerja itu bergantung pada proses tidak dapat disebut sifat ya. Jadi karena dia bergantung prosesnya ya. Kalau sifat itu kan energi itu sifat ya. Tapi kerja itu adalah bergantung dari proses ya, proses perubahan energi ya, dari tingkat keadaan satu ke keadaan yang lain. Seperti ini ya. Kerja dari satu ke dua ekspansi ini bisa macam-macam ya. Hasilnya bisa A, bisa B, bisa C ya. Nah, itu hasil dari ini, perubahan dV ini ya. Bagaimana kita ingin ke mana? Ingin ke Tangerang ya, katakanlah terminal Kalideres gitu ya, dari Cilegon. Nah, bisa jadi rutenya sama ya, rutenya sama.
awal akhirnya sama ya. Awalnya dari terminal Cilegon, akhirnya di terminal Kalideres. Nah, prosesnya itu misalkan bisa lewat tol ya, bisa lewat tol. Tapi di tol itu kan ternyata macam-macam ya, ada yang ngebut, ada yang pelan-pelan, ada yang macet. Nah, itu kan beda-beda. Sehingga energi yang dibutuhkan untuk proses dari satu ke dua ini bisa macam-macam gitu ya. Ya, ada yang bahan bakarnya butuh banyak, ada yang sedikit ya, ada yang boros, ada yang lebih efisien gitu ya. Nah, tergantung prosesnya gitu. Apalagi ya yang satunya nggak lewat tol misalkan ya, jalan lain, nah itu lebih ini lagi ya, lebih besar lagi deviasinya tentunya gitu ya. Nah gitu ya, jadi penggambarannya itu kira-kira prosesnya itu bisa jadi berbeda-beda ya, walaupun ujungnya sama. Nah itu gambaran dari kerja ya, kerja. Nah kerja itu pada suatu gas itu ada beberapa istilah ya. Persamaan dasarnya adalah PV pangkat N ya. Pada gas ideal PV pangkat N itu konstan. Ini persamaan dasarnya ya. PV pangkat N itu konstan. Artinya bisa kita tulis P1 V1 pangkat N konstan, berarti sama dengan P1 P2 P2, maksudnya konstan itu gitu ya, pangkat N sama dengan P3 P3 ya, tingkat keadaan ketiga pangkat N dan seterusnya ya. Ini adalah berarti konstan. Nah pada kerja itu dia N-nya itu bisa macam-macam konstatanya ya, atau kita disebut dengan proses politropik. Yes, ya, politropik. Artinya N ini bisa macam-macam ya. Ketika N-nya sama dengan atau tidak sama dengan 1, maka P1 V1 pangkat N ya sama dengan ini ya. P1 V1 pangkat N sama dengan inilah ya. Besarnya kerja itu ini ya. Jadi dari persamaan diferensial ini. Kemudian ada yang katakan apa nih? Muhammad Aditya kenapa? Tak kepencet. Ya. Nah, ini jika tidak sama dengan 1. Jika sama dengan 1 berarti kan N-nya ini 1, P1 V1 pangkat 1 ya P1 V1 ya, P1 V2 pangkat 1 ya P2 V2 ya. Bilangan pangkat 1 kan tetap bilangan itu sendiri ya, P2 gitu aja berarti. P1 V1 sama P2 V2, maka berlaku kerja adalah integral PdV ya. P-nya ini diganti konstanta itu PV. Nah, hasilnya itu ini. Hasil integralnya ya. Jadi kalau Anda lupa ya, jika N-nya sama dengan 1 ya bisa Anda masukkan di persamaan dasarnya ini ya. Maka ketemu P1 V1 ln P2 per V1. Jika N-nya sama dengan 0, akan beda lagi ya. Bilangan ketika dipangkatkan 0 kan sama dengan 1 ya. Berarti V1 atau V2 ini sama dengan 1 ya. Artinya P1 sama dengan P2 atau kita kenal dengan isobarik ya. Tekanannya berarti konstan. Ketika tekanan konstan, maka yang berubah itu berarti
volumenya ya, berarti kerja itu adalah PdV ya, P V2 min V1. Ini terjadi ketika apa? Isobarik ya, tekanannya konstan. Ketika tekanan konstan, yang berubah adalah volumenya. Volume mengikuti tekanan ya. Ya, tekanannya misalkan 2 bar ya. Ketika dia melebihi 2 bar, maka volumenya yang meningkat. Tekanannya menuju ke 2 bar gitu ya. Nah, jika N-nya tak hingga, berarti kan V pangkat tak hingga ya. Kalau ini pangkat tak hingga berarti kan besar sekali. Ketika ini besar sekali, maka parameter P ini menjadi tidak berarti kan, kecil. Gitu. Sehingga ketika N-nya tak berhingga, P-nya tidak berarti V1 bisa kita sebut sama dengan V2 atau isovolumik ya, isokorik. Nah, di sini ya. Isokorik atau isovolumik isometrik gitu ya, volume konstan ya. Nah, itu kira-kira untuk kondisi politropik ya, politropik. Nah, itu semoga bisa dipahami ya, antara pada definisi energi ya, kemudian energi sebagai kerja. Nah, itu kira-kira seperti itu gambarannya ya, bahwa kerja itu ya apa yang dipindahkan ya, yang dipindahkan itu energi, tapi kerja itu ya apa ya, energi yang dipindahkan kan, berarti gitu ya, bukan energi yang tersimpan ya, bukan energi yang tersimpan. Ya. Nah, ini kalau tadi energi dalam bentuk kerja, ada juga energi dalam bentuk panas ya, gitu ya. Nah, ini pada proses adiabatik itu berarti apa? Tidak ada kalor yang masuk atau keluar ya. Jadi Q sama dengan 0 atau bisa kita sebut adiabatik ini kita sebut sistem dalam kondisi terisolasi sempurna gitu ya. Jadi nggak ada kalor yang terbuang gitu ya. Misalkan tadi air panas di termos itu kan nggak terbuang ya, panasnya itu, energinya itu tersimpan dengan baik. Uap pada pipa ya, pipanya dikasih insulator ya, kasih fiberglass, dilapis apalagi ya, aluminium foil terakhirnya ya. Nah, itu adalah dalam upaya untuk menuju adiabatik. Rugi akibat panas yang terbuang itu kecil lah gitu ya. Itu kira-kira kondisi adiabatik. Nah, ketika suatu sistem dalam kondisi adiabatik, maka kerja neto yang terjadi dua tingkat keadaan itu selalu sama. Oleh karena itu, kerja oleh atau dari sistem tertutup yang mengalami proses adiabatik hanya bergantung pada tingkat keadaan awal dan akhir saja. Gitu ya. Jadi, ya kira-kira bentuknya adalah isobarik ya, awal dan akhir saja, volume awal dan akhir saja. Jadi, yang tadinya gini, ini bisa kita gambarkan 1/2 itu ini. Nah, gitu ya. Kalau gambaran kerja itu adalah yang diarsir ini, maka 1/2 ini kan kerjanya paling besar ya. Paling besar. Kerja yang dihasilkan paling besar. Ya, itu adalah adiabatik ya. Adiabatik. Jadi ketika suatu sistem bekerja dalam kondisi adiabatik, maka yang diperhitungkan tidak lagi dV,
ya. Ini tidak lagi DV, tapi langsung kondisi tingkat keadaan 1 dan 2 saja. Jadi ini dan ini saja yang diperhitungkan ya. Sehingga kerja pada sistem tertutup dalam kondisi adiabatik itu dalam ya 2 tingkat keadaan yang selalu sama ya. Kemudian ada perubahan energi itu adalah sama dengan ya. Jadi kalau rumus perubahan energi sama dengan ini rumus dasar ya, U min W. Nah, ketika adiabatik ini kan sama dengan 0. Maka delta E ini E2 min E1 sama dengan minus WD. Ini adiabatik ya, adiabatik. Ini juga adiabatik. Ya. Jadi berarti perubahan energinya itu selalu sama ya. Jadi ini perubahan energi yang ada dalam sistem itu adalah minus V adiabatik ya. Nah, terkait energi itu pada sistem mekanik itu ada energi potensial, kinetik, ada energi dalam ya. Sebenarnya ada lagi PV ya, PV. PV itu termasuk energi. Kalau ini kan joule ya. Ini joule. Atau Newton. Joule itu sama dengan apa? Newton meter kan? Newton meter. Kalau tekanan itu kan Newton per meter persegi ya. Apa itu? Volume itu adalah apa? Meter kubik. Nah, ini 2, ini 3 ya, tinggal 1 ya, berarti Newton meter ya. Jadi ini juga energi dalam bentuk tekanan ya, P kali P. Nah, energi dalam bentuk panas itu adalah U. Ini adalah energi dalam. Kita kenal energi dalam. Nah, energi dalam itu gambarannya adalah secara mikroskopik seperti ini. Jadi ketika tadi ya, seperti molekul gas pada suatu bejana tekan yang diputar oleh pedal wheel tadi ya. Nah, itu ketika dia memiliki energi berlebih, maka dia akan kemungkinan bisa terjadi gerak translasi ya, gerak translasi atau gerak rotasi, gerak berputar, atau gerak spin ya, berpusar ya, nuklir spin atau spin ya, atau ya elektronnya, atau elektron translation, jadi elektronnya saja yang bergerak secara translasi, atau vibration ya. Akibat gerak mikroskopik ini ya, maka menimbulkan energi secara mikroskopik ya, yang kita sebut dengan energi dalam. Energi dalam. Ya, karena nanti kalau di ini joule ya. Tapi ada yang U kecil. Ini adalah energi dalam spesifik ya. Energi dalam tapi yang spesifik. Jadi kalau U besar itu energi dalam, kalau U kecil energi dalam spesifik ya. Nah, U besar itu sama dengan M kecil kali U kecil ya. Kalau
U kecil itu kilojoule per kilogram. Nah, kalikan kilogram, maka satuannya nanti adalah kilojoule ya. Atau joule gitu ya. Sama juga energi yang lain ya. Nanti ada energi spesifik. Di tabel itu nanti Anda yang temukan pada tabel itu adalah energi spesifik. Belum dikalikan massa ya. Karena massa tergantung ininya ya. Kondisi alat ya, turbinnya besar ya masanya besar yang di bawah ya, gitu ya. Nanti ini cara lebih jauh ada pengaruh massa pada energi itu kita belajar pada volume atur ya. Nah ini, nah terkait energi dalam bentuk panas itu kita kenal dengan perpindahan panas ya. Nah ini teman-teman yang mungkin semester ini juga ya, itu sudah mulai belajar perpindahan panas, maka itu adalah bentuk energi juga ya, energi yang berpindah dalam bentuk panas akibat beda temperatur ya. Nah ini catatannya adalah ada beda temperatur. Ketika atau selama temperaturnya berbeda, maka energi panas itu akan berlangsung ya, atau terjadi perpindahan panas ya. Manakala temperaturnya sudah sama, tidak ada beda temperatur, maka perpindahan energi sebagai panas lah ya, itu akan berhenti gitu ya. Jadi intinya temperatur itu berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Ini hukum termo nol ya, hukum termodinamika nol. Karena hukum termodinamika itu ada 4 ya, termodinamika 0, termodinamika 1, termodinamika 2, termodinamika 3. Cuman memang termodinamika 0 dan 3 itu secara spesifik itu tidak butuh penjelasan yang lebih detail gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sudah pasti ya, bahwa ketika benda ya berdekatan, satu temperatur lebih tinggi, satu lebih rendah ya, atau dia berdekat nempel ya, maka yang benda yang lebih tinggi temperaturnya akan memberikan atau mentransfer energinya ke temperatur yang lebih rendah, atau dikenal dengan perpindahan panas ya. Nah, konvensi tanda ini akan berbeda dengan yang kerja tadi ya. Jadi kalau di sini nah ini sistem. Kalau kerja, ketika sistem melakukan kerja, ini ekspansi ya, itu positif melakukan kerja. Artinya kerja ekspansif. Ya, ketika sistem diberikan kerja, seperti kompresi itu kan sistem diberikan kerja ya. Jadi dari luar tadi nambah kelereng tadi ya gambarannya ya. Nah itu kan berarti diberikan kerja sistemnya ya. Berarti B negatif. Nah pada kalor, ketika dia menerima kalor, itu positif. Tapi ketika dia melepas kalor, itu Q negatif, gitu ya. Jadi ketika melepas kalor ya, misalkan kopi pada gelas, nah dia melepaskan kalornya ke lingkungan, itu berarti dia kehilangan kalor, maka disebut Q negatif. Sebaliknya ketika air pada kuali ya, kemudian dipanaskan oleh kompor misalkan ya, maka kan air itu temperaturnya meningkat, terjadi perpindahan panas dari surrounding ya, sekeliling ke sistem ya. Nah, sistem diberikan panas, nah itu berarti Q plus ya.
Tapi ketika dia kehilangan panas itu Q minus. Gitu ya. Nah, kemudian modus perpindahan panas itu ada konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi itu bisa material solid atau fluid. Ya, tidak selalu dia solid ya, tapi juga bisa fluid. Nah, kalau fluid ini bisa juga, kalau fluidai kan berarti bisa gas, bisa cair. Nah, jadi konduksi itu bisa pada bentuk cair, itu ya terjadi perpindahan panas konduksi. Contohnya apa? Contoh air ya, air pada kuali. Ketika dia dipanaskan pada awal, itu konduksi karena dia terjadi perpindahan panas dari molekul-molekul H2O ini ya, yang dekat dari sumber panas nih ya, api misalkan, ini dia akan memanaskan aluminium ini ya, kualinya. Kuali memanaskan bagian air bawah. Anda lihat pertama itu yang panas adalah yang bawah, yang atas temperaturnya lebih rendah. Nah itu berarti konduksi ya. Tapi ketika dia sudah berbaur, si molekul air ini dia berpindah dari bawah ke atas ya, dari atas ke bawah bergulak gitu ya. Nah ini pada saat itu disebut konveksi. Kenapa? Karena disertai perpindahan massa gitu ya. Nah itulah beda konduksi konveksi ya. Jadi tidak selalu konveksi itu ini apa cair gitu ya, atau gas. Konduksi itu padat, nggak selalu begitu ya. Ketika dia tidak terjadi perpindahan massa, maka itu konduksi ya. Ketika dia tidak terjadi perpindahan massa dan tidak ada sentuhan, ini kan ada sentuhan ya antar partikel satu dengan yang lain ini ya. Ada sentuhan atau kita kenal dengan apa? Sisipan lah gitu ya, sisipan. Jadi maka itu disebut radiasi ya. Jadi radiasi itu ketika tidak ada kontak antar partikel ya. Ini sebenarnya kontak tapi disertai dengan perpindahan massa ya. Kalau ini kontak antar partikel tapi tidak ya. Ini kontak ini maksudnya dia perpindahan energi karena ada kontak gitu ya. Benda satu menempel dengan benda yang lain, maka dia mentransfer panasnya ke benda yang lain. Nah, kalau radiasi ini tanpa kontak, artinya dia bisa divakum selama dia ada gelombang elektromagnetik seperti energi matahari ya. Matahari sampai ke kita menerima panas itu tidak harus kontak, ada ya misalkan apa? Ada udara dan sebagainya ya. Di vakum pun dia akan mentransfer energinya melalui gelombang elektromagnetik. Gitu ya. Sama juga dengan gas ya. Gas itu bisa juga konduksi ketika udara terjebak misalkan pada suatu kaca ya. Jadi kacanya ketika dia kacanya seperti ini, di dalamnya udara, maka udara ini kan diam gitu ya, terjebak di dalam, maka ini bisa kita sebut konduksi ya, konduksi, kira-kira seperti itu ya. Nah ya ini kemudian nah ini dasar konservasi energi, kekekalan energi itu ini rumusnya ya. Perubahan energi itu Q minus W tadi ya, yang saya tulis di sini ya, Q minus W. Jadi perubahan energi itu Q minus W ya.
perubahan energi itu bisa kinetik, potensial, energi dalam ya. Nah, di sini perubahan energi itu didefinisikan ini, change in the amount of energy contained within system during some time interval. Jadi perubahan energi ini terjadi selama interval waktu tertentu ya. Jadi ini. Jadi misalkan E1 itu pada waktu 10 menit, E2 itu setelah 20 menit. Sama-sama di dalam sistem misalkan perubahan energi dalam sistem itu bisa jadi berubah ya. Seperti air tadi ya. Air menit pertama itu baru dipanaskan ya. Mungkin temperaturnya baru kesentuh api di bawah ya masih ya tadinya 27 ya mungkin baru 30. Tapi ketika menit ke 30 bisa jadi sudah 100 derajat ya karena sudah ini. Nah, itu perubahan energi ya. Energi berupa kalor misalkan ya. Nah, sama dengan Q minus W ya. Q itu adalah net of energy transfer across system ya. Besarnya energi yang dipindahkan melintasi sistem ya. Jadi yang dipindahkan itu tadi ya, kira-kira kalau digambarkan kayak gini ya, melintasi sistem, ada yang masuk, ada yang keluar ya. Bisa kerja, bisa kerja gitu ya, bisa kalor, bisa kerja ya. Kalor bisa masuk sistem, bisa keluar sistem, panas juga gitu ya. Nah, ketika dipindahkan berupa kalor, itu Q ya. Hanya konvensi tanda tadi ya, ketika masuk sistem Q-nya plus, ketika keluar sistem kalornya berarti min. Kebalikannya kalau kerja ketika masuk ke dalam sistem itu min atau kompresi ya, kerja kompresi. Ketika keluar sistem atau kita kenal kerja ekspansi itu berarti plus. Kalau plus ini minus W ya minus W aja ya, tapi kalau kompresi minus jadi plus gitu ya. Jadi ini konvensi tanda penting untuk kita melakukan analisis ya. Nah, nantinya analisis energi ini kita bisa terapkan pada sistem daya ya, sistem daya uap misalkan ya, seperti ini, menghitung efisiensi termal. Efisiensi termal dengan kerja siklus bagi kalor in ya. Jadi kerja siklus ini ya, kalor ini tuh yang masuk ke dalam sistemnya. Nah, yang Q out ini adalah sisanya ya, sisa setelah dipakai kerja ya. Nah, kalau pompa panas atau sistem dingin itu kebalikannya. Kalau tadi kerja siklus bagi Q in, kalau COP kebalikannya Q in bagi kerja siklus. Karena yang dipakai itu adalah Q in kan, gimana ruangan bisa dingin. Nah, itu adalah kalor pendinginnya, Q in-nya ya. Nah, kerja siklus ini pada kompresornya misalkan gitu ya. Nah, kalau pompa itu pembaginya sama W siklus, atasnya kalau ini Q in, ini Q out. Nah, itu ya pompa. Q out ini out body-nya ya. Q out per kerja siklus. Nah, gitu ya. Nah, ini asumsi-asumsi yang bisa kita gunakan pada sistem termodinamik ya. Saya pikir sudah saya sampaikan ya. Isobarik, isotermal, isokorik ya. Kemudian energi potensial diabaikan. Nah, ini kadang biasanya di soal atau di contoh soal itu sudah disebutkan ya. Ini untuk menyederhanakan suatu permasalahan sehingga bisa lebih mudah dianalisis ya. Entalpik ini nanti kita bahas ke tahap berikutnya ya, karena kita belum bahas masalah ini ya, entalpi ya. Apa sudah ada ya? Ya, ini entalpi itu H ya, nanti gabungan energi karena adanya tekanan dan temperatur. Nah, kita bahas setelah nanti ya. Setelah apa di volume atur ya.
Tapi di sifat zat itu kita sudah ada perhitungan untuk entalpi ya. Nah ini parameter-parameter yang lain ya. Kemudian, nah ini contoh soal ya. Nah, prinsipnya ketika kita belajar tentang gas pada bab ini maka berlaku PV awalnya pangkat N konstan. Nah, nanti ada pengembangan konstan ya. Ada pengembangan di politropik tadi ya, kasusnya seperti apa ya. Nah, di sini diketahui tekanan awal, volume awal, tekanan akhir P2, volume akhir P2 tidak diketahui. Berarti ini nanti yang dicari. Kemudian kondisinya adalah PV konstan ya. Sketch PV diagram. Berarti kita diminta membuat grafik hubungan P dengan V ya. Tekanan dengan volume. Kemudian tentukan kerja. Kerja berarti integral P dV ya. V1, V2. Nah, V2-nya ini kan belum diketahui ya. Berarti ini dicari dulu. Itu ya. Jadi cara membuat gambarnya kira-kira seperti ini ya. Awalnya 1, kemudian dia terjadi langkah ini tekanannya turun ya, tekanannya turun. Kalau tekanannya turun, berarti apa? Ya. Nah, berarti gambarannya di sini ya, tekanannya tadi 500 volt, tekanannya turun di sini. Nah, ya, jadi di sini terjadi apa ini? Proses perubahan volume ya. Dari di sini menjadi di sini ya. Apa? Ekspansi ya. Ekspansi. Ekspansi. Jadi volumenya itu volume meningkat pasti ya, dari sini ke sini kan gitu ya, ke kanan ya. Nah, kita disuruh menghitung PDV-nya ya. Berarti kan ya udah, kita persamaan dasar PV konstan tinggal dihitung ya, PV1 sama dengan PV2 ya. Kemudian karena konstan ya kita hitung tadi ya. PV konstan kita pakai persamaan yang ini ya. Ya, PV konstan pada N sama dengan 1 ya. Jadi kalau nggak diperhitungkan berapa-berapa ya kita anggap N-nya sama dengan 1 ya. Sehingga kita bisa mencari berapa V2 ya, karena PV konstan berarti P1 V1 sama dengan P2 V2 ya. Nah, kita juga bisa menghitung nantinya ya, berapa ini kerjanya ya, PDV ya. Dari rumus ini, PV ln V2 per V1. Ya ini ya, dari rumus ini. Nah gitu. Ya saya kira itu ya yang kira-kira bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, baik kita absen ya. Ya, Hikmah.
Ya, Izin bertanya, untuk materi nanti boleh dikirim ke grup lah ya Pak? ya, nanti saya kirim ke grup, Mas. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, ya. Oke. Ya, nanti saya kirim ke grup. Soalnya agak ini harus ngerubah